Haaland dan Foden sama-sama menorehkan hat-trick. Manchester City keluar sebagai pemenang derby Manchester usai menghajar MU dengan skor 6-3 di Liga Premier Inggris Minggu malam. Armada Pep Guardiola unggul 4 gol tanpa balas di paruh pertama berkat sumbangan Phil Foden dan Erling Haaland. The Red Devils membalas di paruh kedua lewat gol indah Anthony di menit ke-56. Sebelum dua skor City melengkapi hat-trick masing-masing di menit ke-64 dan 72. Ditutup oleh Anthony Martial yang sedikit mengurangi rasa malu MU dengan 2 gol di menit akhir. Tim tuan rumah mampu unggul cepat dengan sontakan Phil Foden menjebol gawang David De Gea di menit ke-8. Bernardo Silva mengirimkan crossing mendatar ke kotak penalti MU yang disambut oleh gelandang muda Inggris itu dengan satu sentuhan sempurna. Manchester City sukses menggadaikan keunggulan di menit ke-34 dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Erling Haaland. Meskipun tak mencetak gol, Christian Eriksen dinobatkan sebagai Player of the Month Manchester United bulan September. Christian Eriksen sukses menyambut penghargaan Player of the Month Manchester United di bulan September berdasarkan vote dari para penggemar. Pemain internasional Denmark tersebut cukup terkejut sekaligus senang dengan hasil tersebut. Meskipun Eriksen belum mencetak gol untuk United di bulan September ini, sang gelandang memang tampil sangat bagus. Ia mencatatkan assist pertama dan keduanya di bulan ini ketika menundukkan perlawanan Arsenal 3-1 di Liga Premier dan saat menang 2-0 atas Sheriff Tiraspol di Liga Eropa. Tadinya saya tidak pernah terfikir datang ke sini untuk memenangkan Player of the Month setiap bulan. Saya pikir ini klub pertama yang saya bela dan punya penghargaan semacam ini. Saya pikir bulan September ini sangat baik buat saya. Bulan ini kami memiliki perjalanan yang lebih bagus jika dibandingkan dengan akhir Agustus lalu yang hasilnya tidak memuaskan. Ucap Eriksen dilansir dari laman resmi klub. Ditanya soal perasaannya memenangkan penghargaan tersebut, Eriksen mengatakan, "Perasaan saya sangat senang dan saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memilih saya. Ini bisa membuat koneksi yang erat antara klub dan penggemar. Penggemar akan merasa jadi bagian dari klub. Tapi sekali lagi bulan September ini tentu sangat bagus untuk saya secara personal dan tentu saja untuk tim. Hasil-hasil yang kami dapatkan begitu memuaskan," ujar dari sang gelandang. Erik ten Hag baru-baru ini mendapatkan kritikan dari pelatih legendaris MU yakni Sir Alex Ferguson. Menurutnya ten Hag bisa menjadi salah satu pelatih yang diklaim menurunkan performa Cristiano Ronaldo. Malam tadi Etihad Stadium menjadi saksi betapa riuhnya pertandingan derby satu kota antara si biru dan si merah. Saling jual serangan MU tampak ngos-ngosan untuk membalas serangan Manchester City. Menurunkan Marcus Rashford sebagai starter bukan jaminan MU bisa membalas cepat strategi Pep Guardiola. Babak pertama berakhir dengan skor 4-0 bagi tuan rumah. Babak kedua Erik ten Hag semakin ragu dengan kondisi Rashford dan Tomine. Akhirnya Ronaldo dan Casemiro ditugaskan untuk segera melakukan pemanasan. Di luar dugaan menit ke-59 justru Casemiro masuk dengan Martial. Ronaldo kembali didudukan sang pelatih. Memang, Martial berkontribusi besar di pertandingan ini dengan mencetak 2 gol. Namun Sir Alex Ferguson kecewa ketika ia menyuruh sang mega bintang melakukan pemanasan. Usai pertandingan, Sir Alex mengatakan jika ten Hag bisa diklaim pelatih yang menurunkan performa pemain berkelas. Statistik membuktikan jika jam terbang Ronaldo berpengaruh besar terhadap ketajamannya di depan gawang. Musim lalu saja CR7 masih menggenggam 24 gol dengan dalih ia telah dalam beradaptasi dengan pelatih baru. Dan masalah saat ini ialah CR7 yang masih belum adaptasi sepenuhnya dengan ten Hag, makin diperparah menit bermain yang minim. Bahkan hampir 80% jomplang dengan musim lalu. Ia pelatih hebat dari berbagai hal, saya tentu mendukungnya. Namun ia tak seharusnya melihat Ronaldo pemanasan tanpa arah tadi malam. Martial jelas, namun Ronaldo tak banyak saya lihat musim ini, ucap Sir Alex Ferguson. Legenda Manchester United Paul Scholes mengecam kebijakan mantan klubnya yang merekrut Jadon Sancho dan Rafael Varane pada musim panas tahun lalu. Tahun lalu Manchester United memboyong Sancho dari Borussia Dortmund dengan biaya mencapai 73 juta pounds.
namun sejauh ini performanya terbilang belum memenuhi ekspektasi. Sementara itu Rafael Varane direkrut dari Real Madrid dengan biaya transfer yang ditaksir mencapai kurang lebih 34 juta pound sterling. Scholes dikenal selalu memberikan perhatian terhadap kinerja Manchester United. Paul Scholes pun kini mengkritik keputusan setan merah menggait Sancho dan Varane. Menurutnya mereka belum bisa bersaing dengan tim sekotanya Manchester City. Jadon Sancho adalah pemain muda yang membuat Manchester United menghabiskan banyak uang yang tidak terbukti di liga. Dan mengapa klub seperti Real Madrid membiarkan Varane pergi? Jika Anda melihatnya musim lalu dia tidak terlihat baik-baik saja. Saya tidak berpikir itu adalah jendela transfer yang bagus. Tidak ada seorang pun di klub yang bertanggung jawab untuk itu, ujar dari Paul Scholes. Lebih lanjut, Scholes mengaku merasa prihatin dengan terpuruknya Manchester United musim lalu di bawah asuhan mantan rekan timnya Ole Gunnar Solskjaer. Musim panas tahun ini Manchester United kembali jor-joran di bursa transfer. Namun Scholes merasa ragu dengan keputusan United menggait Casemiro dari Real Madrid. Tahun ini perekrutan Casemiro selesai dilakukan dalam 2 hari. Saya ingin tahu apakah itu perekrutan keinginan manajer, banyak uang, kontrak panjang. Saya pikir mereka perlu menempatkan seseorang yang bertanggung jawab atas perekrutan ini. Akhirnya manajer yang akan disalahkan untuk itu, ujar dari Paul Scholes. Keberuntungan menyelimuti Manchester City, yang mana mereka mendapatkan pemain berkelas layaknya Haaland. Bahkan Ronaldo sendiri menyebutkan jika Haaland adalah bocah ajaib yang membuat klub besar selalu meliriknya. Erling Haaland merupakan satu di antara properti terpanas di sepak bola dunia saat ini. Erling Haaland merupakan satu di antara properti terpanas di sepak bola dunia saat ini. Pemain berusia 21 tahun itu meroket sejak diboyong Borussia Dortmund dari RB Salzburg. Erling Haaland sudah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan untuk Manchester City di musim ini. Teranyar ketika ia mencetak hat-trick bareng Phil Foden di laga derby Manchester. Haaland 3 kali membobol gawang David De Gea. Selain itu, mesin gol asal Norwegia tersebut juga ikut menyumbangkan 2 assist. 3 gol Manchester City lainnya diborong oleh Phil Foden. Tentu hal itu membuat decak kagum untuk semua kalangan. Bahkan ia disebut sebagai the next GOAT karena ia selalu berambisi ingin seperti para bintang pendahulunya. Namun di balik kehebatan Haaland, ternyata ada satu sosok yang menjadi panutannya hingga saat ini. Itu adalah Cristiano Ronaldo. Berbicara selesai laga tadi malam, ia mengungkapkan kenapa ia bersikeras untuk terus mencetak gol. Ternyata Ronaldo lah yang selalu menjadi favoritnya selama ini. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebab saya jadi pemain sepak bola seperti sekarang ini ya karenanya. Buat saya dia akan selalu jadi panutan saya. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri untuk meningkatkan permainan saya setiap hari, ujar Erling Haaland. Di sisi lain, sebelumnya Haaland sempat santer dikaitkan dengan Manchester United sebelum hijrah ke klub rival. Namun karena lain hal dan MU kurang gercep, Pep Guardiola menjadi tangan dingin di balik kedatangan sang wonderkid.